memiliki jiwa kepemimpinan yang tidak bertele-tele, tidak penuh retorika. Bicara apa adanya, menggunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh rakyat awam sekalipun. Itulah seorang pemimpin yang ketika menjelaskan sesuatu bisa dipahami oleh semua kalangan. Sayangnya, orang-orang cerdas di luar sana mengatakan Mas Gibran tidak mampu berkomunikasi. Padahal gaya berkomunikasi Mas Gibran merupakan salah satu cara berkomunikasi yang sangat cerdas antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Apakah bisa dikatakan cerdas jika seorang pemimpin bernarasi, kemudian rakyatnya hanya melongo sambil menebak-nebak maksud dari yang dinarasikan oleh pemimpinnya? Gaya komunikasi yang sederhana, langsung, sering dianggap terlalu santai, tapi justru disitulah kekuatannya. Di era digital, kejujuran lebih dihargai daripada pidato panjang yang membosankan. Tidak semua orang setuju dengan Mas Gibran. Gayanya, caranya, sistem yang dilakukannya, perjuangannya, cara bersyukurnya, ada yang mendukung, ada yang meragukan. Itu wajar, karena setiap perubahan besar selalu diiringi perdebatan yang sengit. Banyak anak muda yang memilih jalur aman, tapi tidak dengan Mas Gibran. Mas Gibran masuk ke panggung yang sangat besar, panggung nasional, bukan keputusan kecil. Tekanannya besar, ekspektasinya tinggi, sorotan tanpa henti. Namun justru disitulah ia berdiri. Masuk ke dunia politik bukan akhir dari kritik. Justru itu adalah awal dari langkah dia menuju tempat tertinggi. Setiap langkah diawasi, setiap keputusan dibanding-bandingkan, setiap kesalahan dibesar-besarkan. Ini bukan zona nyaman, zona tekanan super tinggi. Dan tidak semua orang kuat bertahan di situ. Disinilah Gibran Rakabuming Raka membuktikan kepada publik bahwa ia meskipun masih muda, tetapi kuat menghadapi setiap tantangan. Dia mampu bekerja di bawah tekanan yang sangat tinggi. Dan anak muda seperti ini sangat jarang kita temui. Makanya saya bilang, Gibran ini adalah anak muda luar biasa yang diberikan Tuhan untuk Indonesia. Mas Gibran disebut pencitraan. Padahal di era digital, semua tokoh politik pasti melakukan pencitraan. Tidak ada satu orang politikus pun di negara manapun yang tidak melakukan pencitraan. Saya, Anda, kita semua ini melakukan pencitraan. Tetapi pencitraan tanpa substansi tidak akan bertahan lama. Kosong, lembek. Publik hari ini jauh lebih kritis dibanding publik di era Bapak Soeharto. Mereka bisa membedakan mana narasi, mana realita. Jadi, untuk calon-calon pemimpin yang hobi bernarasi, siap-siap ubah gaya kalian, seperti Mas Gibran. Tenang, diam, tidak banyak bicara, bekerja, dan itu adalah value yang sangat disukai oleh rakyat. Kalau hanya pencitraan, maka eksistensi itu akan cepat runtuh oleh waktu. Seperti Pak Jokowi, jika itu hanya pencitraan, kesederhanaannya hanya pencitraan, kerjanya hanya pencitraan, maka seiring berjalannya waktu, semua itu akan runtuh. Dan Pak Jokowi semakin dikatakan pencitraan, beliau semakin bekerja keras untuk membuktikan bahwa itu bukan pencitraan, tapi itu adalah cinta terhadap tanah air, pengabdiannya pada bangsa ini. Karir politik Gibran Rakabuming Raka dianggap terlalu instan, padahal kecepatan dalam karir tidak selalu berarti ketidaksiapan. Dalam banyak kasus global, perubahan justru datang dari figur yang bergerak cepat. Yang penting bukan cepat atau lambat, instan atau tidak. Tapi apakah kamu mampu beradaptasi dengan tanggung jawab yang besar? Gibran mampu. Kalian mau apa? Ada standar ganda yang dimainkan oleh kaum pembenci terhadap Mas Gibran. Jika seorang anak muda muncul, berprestasi, sementara ia berasal dari kalangan yang tidak terkenal, maka dia disebut inspirasi. Tetapi ketika ada seorang anak muda yang berasal dari latar belakang yang kuat, seorang anak presiden, ketika ia mampu membuktikan diri sebagai seorang anak muda yang berprestasi, maka dia dicurigai. Apakah ini adil? Atau kita sedang menggunakan standar yang berbeda? Mas Gibran juga dituduh merusak demokrasi. Padahal jalur demokrasi yang ditempuh sama seperti jalur demokrasi yang mereka tempuh. Demokrasi bukan soal siapa yang maju, tapi apakah semua punya kesempatan yang sama untuk maju? Baik dari kalangan rakyat biasa atau dari kalangan konglomerat, anak presiden, pengusaha. Selama kompetisi tetap terbuka, maka sistemnya masih bekerja. Yang perlu diawasi adalah aturan mainnya, bukan hanya pemainnya.
Mas Gibran adalah pemain yang bermain di sebuah sistem yang terjaga. Sehingga ketika Mas Gibran memenangkan permainan ini, maka tidak akan ada satu orang pun yang boleh menurunkan Mas Gibran. Karena Mas Gibran naik sebagai wapres melalui sistem demokrasi yang diawasi. Teman-teman, dari semua kritik, hujatan yang dilemparkan kepada Mas Gibran, sebagian adalah valid untuk diuji. Sebagian lagi hanya asumsi yang diulang terus-menerus. Dan disinilah publik harus cerdas. Bukan menelan narasi mentah-mentah, tapi menimbang dengan logika. Karena pada akhirnya, Gibran Rakabuming Raka bukan dinilai dari apa yang dikatakan orang, tapi dari apa yang benar-benar ia lakukan. Bukan hanya karena usia, bukan hanya karena latar belakang, tapi karena kombinasi pengalaman bisnis, gaya komunikasi yang modern, dan keberanian mengambil peran. Satu hal yang harus diakui, cerita ini belum selesai. Ini bukan kisah yang sudah lengkap. Ini masih berjalan. Dan pembuktian tidak terjadi hanya dalam satu hari. Tidak juga dalam satu jabatan, tapi dalam konsistensi. Dunia sedang berubah. Kepemimpinan tidak lagi didominasi oleh orang-orang tua, oleh generasi lama. Dan kemunculan sosok seperti Gibran Rakabuming Raka menjadi simbol bahwa anak muda tidak harus menunggu giliran. Mereka bisa maju sekarang.